Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyanto, peserta Lasar CPNS tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut. Golongan 2, Angkatan 1, Kelompok 2, NDH 19. Nah, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk membuat mind map mengenai pembelajaran agenda 1, yaitu tentang mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, ini dia mind map yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini di video berikutnya. Selamat menyaksikan. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dari bahasan tersebut, saya akan terlebih dahulu membahas tentang wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan ini memiliki pembahasan yang penting, yaitu dari definisi, beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, 4 konsensus dasar, dan identitas bangsa Indonesia. Baik, kita ke definisi wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang jati diri dalam berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain, wawasan kebangsaan yaitu sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, apa aja sih titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia itu? Titik penting dalam sejarah Indonesia yang pertama yaitu pada 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Budi Utomo ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme agar tidak terjadi terpecah belah bangsa. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia yang dibentuk pada 25 Oktober 1908. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Raden Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Sejarah yang ketiga yaitu Kongres Pemuda I yang terbentuk pada 30 April 1926 di Jakarta. Diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda. Setelah Kongres Pemuda I, pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda II. Pada tanggal 28 Oktober ini untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. PPKI ini memiliki tugas melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Setelah sejarah, kita beralih ke konsensus dasar wawasan kebangsaan. Ada 4, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selanjutnya, kita beralih ke identitas bangsa Indonesia. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Sekarang kita membahas tentang nilai-nilai bela negara.
Definisi dari nilai-nilai bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Terdapat nilai-nilai dasar dalam bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Kemudian, bagaimana sih cara kita mengimplementasikan nilai-nilai dalam bela negara? Salah satu caranya yaitu dengan memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang NKRI tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian, bagaimana cara kita sebagai ASN menerapkan bela negara di tempat kerja? Yaitu dengan melaksanakan kebijakan publik dengan sungguh-sungguh dan memberikan pelayanan publik secara prima. Sekian penjelasan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.